Republik Ceko, negara bagian Eropa Tengah, menjadi salah satu negara yang meminta dipasok vanili dari yang dihasilkan oleh petani vanili di Lombok. Selain itu, Prancis juga sudah mengajukan pesanan jika dalam beberapa waktu terakhir vanili Lombok rutin diekspor ke Amerika Serikat. Republik Ceko juga kepincut, hanya saja permintaannya adalah vanili dalam bentuk bubuk. Haji Muhir, pembina petani vanili sekaligus eksportirnya, pemilik UD Rempah Organik Lombok ini mengatakan saat ini tengah berusaha memenuhi permintaan dari buyer di Amerika Serikat. Tahun ini ditargetkan bisa ekspor vanili kering yang sudah difermentasi sampai 7 ton. Tahun 2020 lalu ada 3 ton yang sudah dikirim vanili kering, nilainya 4 miliar rupiah. Pak Muhir, direview sedikit Pak Muhir, ekspornya kemana saja sekarang? Sekarang ekspornya ke Amerika. Amerika, dan mudah-mudahan lancar. Ini ada permintaan ke Ceko dan Inggris dalam bentuk powder dan gourmet grade yang seperti ini. Ini yang diminta. Gourmet grade dan ada bentuk powder. Tahun ini rencana itu ekspor sampai 6 ton, 5 ton sampai 6 ton. Ya, 7. Permintaan Amerika 6-7 ton ya? Ya, permintaan 7 ton. Yang sudah dipenuhi berapa Pak? Yang dipenuhi baru sampai Agustus bisa sampai 2,5. 2,5 ton. Bisa dipenuhi yang 7 ton itu? Berat ya? Berat. Pak Muhir, boleh tahu harga berapa per kilo? Per kilo untuk yang ini 2 juta. 2 juta sekilo 2 ya? juta, ya. Yang ke Amerika ya? Yang ke Amerika. Untuk kelas berapa tuh Pak? Itu yang extra grade. Itu paling tinggi kualitas? Enggak, itu kualitas yang standar. Kalau yang paling tinggi kualitasnya? Kualitas paling tinggi yang seperti ini, yang ini gourmet grade. Itu harganya sampai berapa Pak? Ini sekarang ini harganya 4 juta. Yang tahun 2017 ini sampai 7 juta. 4 juta sekitar. Ya, karena harga Covid hanya turun. Karena ini biasanya digunakan untuk restoran-restoran atau yang restoran yang menyajikan kue dan makanan-makanan yang beraroma vanila. Kalau yang dalam bentuk powder itu belum bisa dipenuhi ya Pak Muhir? Ya? Belum bisa dipenuhi karena menurut saya itu adalah barang baru yang memang saya belum tahu speknya. Tetapi di dalam perjalanan ini saya dikirimin oleh calon customer speknya untuk powdernya. Kalau produksi kita vanili kita yang Pak bisa penuhi setahun itu berapa bisa Pak? Kalau untuk saya, karena saya bekerja sama dengan petani vanili yang berstandar organik, itu ya paling tinggi itu 2 ton yang sertifikat. Kemudian ada yang konvensional, itu mungkin kita bisa ambil dari petani-petani tetangga yang tidak tersertifikasi. Ya, tentu harganya juga berbeda. Jadi produksi masih kurang sekali kita ya Pak? Jauh sekali kurangnya. Apa kendalanya kira-kira Pak Muhir? Bibit yang pengadaan bibit kita masih sangat kesulitan, petani kesulitan sekali mencari bibit. Padahal potensi ekonominya cukup besar ya? Cukup besar. Selain bibitnya datangnya dari mana Pak? Bibit sementara ini ngambil dari sekitaran lokalan yang tentu yang sebelumnya kita tidak semua petani paham tentang mana bibit yang sehat. Nah, alhamdulillah sekarang ini kemarin diberikan pelatihan yang didukung oleh Bank Indonesia, mendatangkan Ibu Endang. Itu petani-petani organik juga, petani yang sudah tersertifikasi, akhirnya paham mana vanili yang sehat untuk dijadikan bibit. Varietas unggulnya seperti apa. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan saya yakin beberapa tahun ke depan ini kita sudah bisa menghasilkan varietas yang unggul sesuai ya vanila 1. Kepala Bank Indonesia NTB Heru Saptaji menegaskan, semangat Bank Indonesia menjadikan kelompok tani yang ada di kaki Rinjani saat ini sebagai lokomotif bagi produksi vanili di NTB. Sajang Lombok Timur menjadi laboratorium pengembangan vanili, diharapkan jadi pusat belajar masyarakat yang ingin membudidayakan vanili. Pertama, ini merupakan tindak lanjut dari fokus group discussion yang waktu itu
kami melihat bagaimana kita berupaya untuk mendorong ekspor tambang. Karena kalau kita amati selama ini kan ekspor dominan di NTB itu adalah ekspor dari sektor pertambangan. Ya. Padahal di sisi lain, untuk melihat ekspor tambang dari komoditas-komoditas unggulan ini juga menjadi sangat besar. Salah satu yang kami lihat sangat potensial, dan ini juga merupakan hasil video conference kami dengan kantor perwakilan Bank Indonesia di New York waktu itu, yang mengatakan bahwa peluang pasar untuk komoditas vanili ini, khususnya vanili yang berbasis sertifikasi organik, sangat besar. Nah, vanili yang bersertifikasi organik itu ternyata ada di NTB ini, ya, dan sudah kita dalami dan kita lihat peluangnya luar biasa besar. Dan ini menjadikan bagaimana komoditas ini bisa kita jadikan harapan untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru ekspor non-tambang di wilayah ini. Misalnya dari pasar yang terbuka saja, vanili itu barangnya kecil tapi nilainya besar, ya. Untuk ekspornya tidak terlalu membutuhkan fasilitas transportasi yang ribet atau besar atau bagaimana, ya. Dia sangat sederhana, mudah dijangkau, dan kemarin juga sudah kita diskusikan dengan maskapai penerbangan, dan itu dimungkinkan aksesibilitasnya. Nah, komoditas vanili bersertifikasi organik internasional ini kan suatu modal dasar yang luar biasa yang tidak ada di daerah lainnya. Kalaupun ada, satu lagi di NTB. Se-Indonesia ini hanya kedua, NTB dan NTT. Itu pun perusahaan, tapi yang berbasis komunitas atau berbasis lokal community development, berbasis pengembangan kemasyarakatan, ada di wilayah ini. Bagaimana off-taker dengan sistem bagi hasil yang harga disepakati dari antara mereka. Bagaimana kemudian kalau ada grant atau tambahan dari buyer potensial di luar negeri dikembalikan kepada masyarakat. Bagaimana off-taker terjun untuk dari hulu sampai dengan hilir menjaga ini dengan baik. Nah, ini menurut saya kemitraan yang hakiki, kemitraan yang memang saling menguntungkan. Nah, inilah yang memang kita melihat peluang bagaimana pasar yang peluang pasar ekspor yang terbuka besar tadi, misalnya 9 ton per 9 ton pasar yang terbuka. Lawang kita aja baru bisa penuh ini cuma 2 ton. Baru 20% dari 100%. Kan sayang sekali peluang ini. Permasalahannya di mana? Permasalahannya ada di sisi hulu. Sisi hulunya karena apa? Kalau kita berbicara ekspor kan ada 3 hal: kuantitas, kualitas, kontinuitas. 3 hal ini kan harus kita rapikan. Kuantitas, kalau pasar peluangnya terbuka 9, kita baru bisa 20%-nya. Ya harus kita isi hulunya dengan bagaimana produktivitasnya dinaikkan. Ya, dari misalnya komoditas ideal untuk vanili, harusnya dia bisa produktivitasnya sampai dengan 300 kg. Nah, sekarang ini petani di sini hanya 150 kg. Artinya produktivitasnya setengahnya dari produktivitas idealnya. Ya kan? Nah, ini harus diperbaiki. Oleh karena itu, pelatihan yang kita berikan ini adalah untuk memperbaiki dari sisi hulunya. Bagaimana mereka bisa melakukan pembenihan, memilih benih yang baik, melakukan pembenihan yang baik, pembuahan yang benar, kemudian budidaya yang baik, yang benar, kemudian pengolahan pasca panen yang baik dan benar, sehingga nilainya dari hasil vanili ini sesuai dengan standar ekspor yang dibutuhkan. Sampai mana mau dikawal Pak vanili? Insya Allah kita akan kawal. Sesudah ini kan kita kemarin
ini pengolahan pasca panen dan budidaya pembenihan, dan nanti ini adalah pengendalian hama penyakit. Itu kan satu paket. Pendampingan akan kami lakukan, ini masih tahap awal karena kami akan menjaga ini agar apa? Agar sisi optimal pasar yang ada itu bisa terpenuhi. Ya, 9 ton tapi nilainya ini besar loh Pak. Ya, nominal rupiahnya besar sekali. Berapa per kilo? Kalau 2 stik itu aja kurang lebih 400.000 ya. Kalau kita khususkan hanya 2 stik vanili itu $29, ya kan? Harian kan kalau tonton itu kan, ya nilainya luar biasa. Artinya bisa kita hitung bisa ratusan miliar. Kalau pasokan ini bisa kita jaga dan kita kembangkan Pak, ya kan? Maka uang yang berputar di daerah ini yang berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakatnya akan meningkat. Ya, kalau produktivitasnya biasanya petaninya menerima 100, ketika produktivitasnya naik, kualitasnya sama, baik, bahkan dia akan naik menjadi 200 gitu kan. Nah, uang masing-masing petani itu kan akan semakin besar. Off-takernya udah langsung ada, pasarnya terbuka. Nah ini makanya pelatihan di sisi hulu ini menjadi sangat mendasar untuk bisa memenuhi aspek kuantitasnya dan kualitasnya yang baik. Dan kalau ekspor itu yang juga tidak kalah penting adalah kontinuitasnya Pak. Tapi tidak bisa Bank Indonesia sendiri di hulunya Pak. Kita bersama-sama tentunya. Oleh karena itu ini pekerjaan, kalau istilah kami ini adalah sinergi kolaborasi antara Bank Indonesia dengan Balai Karantina Pertanian, kemudian juga pemerintah daerah Lombok Timur, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Pertaniannya. Bagaimana kita bersama-sama? Kalau sesuatu ini kalau sudah dikeroyok bersama-sama, mesti akan menghasilkan outcome atau output yang jauh lebih baik di dalam.